Cerita horor dengan judul Diperkosa oleh Bayangan Tinggi Besar di Kamar Sendiri. Namaku Rina. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah tua di Desa Karangrejo, Wonogiri. Sebuah desa kecil yang sunyi dan jarang dikunjungi orang luar. Rumah ini dulu milik orang tuaku. Setelah mereka meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Bukan karena tidak punya tempat lain, tapi karena aku merasa ini satu-satunya tempat yang masih terasa seperti rumah. Aku bekerja sebagai penjahit rumahan. Setiap hari, aku menerima pesanan baju dari tetangga sekitar, ibu-ibu PKK, bahkan beberapa kali dari calon pengantin. Meski pendapatanku pas-pasan, setidaknya cukup untuk biaya hidupku sehari-hari. Hidupku biasa saja, tenang. Tapi malam itu, semua mulai berubah, aku ingat dengan jelas. Itu adalah malam pertama di bulan Ramadan. Udara dingin menyusup masuk meskipun kipas angin sudah mati. Aku baru saja selesai menyetrika pakaian pesanan Bu Siti, tetanggaku yang selalu baik padaku. Aku tidur agak larut, sekitar pukul 1:00 pagi. Tapi tiba-tiba, aku terbangun. Anehnya, bukan karena suara apapun, tapi karena perasaan. Ada sesuatu yang membuat napasku tersendat, seperti ada tekanan tak kasat mata di dada. Aku membuka mata pelan-pelan, gelap total. Lampu kamar masih menyala redup, tapi pandanganku seperti diselimuti asap tebal. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi rasanya sangat berat. Seolah-olah aku sedang dibekap oleh sesuatu yang besar dan panas. Aku ingin berteriak, ingin bangun, tapi tubuhku tidak merespons. Dan di tengah kegelapan itu, aku melihatnya. Sebuah siluet tinggi besar berdiri di dekat pintu kamarku. Wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya bayangan hitam pekat yang menatapku tanpa suara. Aku mencoba memejamkan mata, berdoa semoga ini hanya mimpi buruk. Dan entah bagaimana, aku tertidur lagi. Keesokan harinya, aku bangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Bukan sakit fisik yang jelas, tapi lebih seperti lelah yang tidak bisa dijelaskan. Di pinggangku ada bekas memar samar. Aku pikir itu efek posisi tidur yang salah atau mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu di kamarku tadi malam dan ia belum pergi. Aku tidak bisa tidur nyenyak setelah kejadian malam pertama. Setiap kali mataku tertutup, bayangan hitam itu muncul lagi, tinggi besar, tanpa wajah, menatapku dari kejauhan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya efek trauma atau tekanan kerja yang terlalu tinggi. Aku juga belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tapi insting perempuan kecil di dalam diriku terus berkata, ini bukan mimpi biasa. Malam kedua tiba. Aku memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Aku menyalakan lampu kamar dan membaca Al-Quran sebelum tidur. Aku bahkan menyiram air beras ke sudut-sudut rumah, sesuai saran Bu Siti. Tapi jam dinding tetap berdetak pelan. Dan tepat saat jarum pendek menunjuk angka 3, udara di kamarku mendadak berubah. Panas, sesak, seperti sedang diseret ke dalam ruang hampa. Aku terbangun mendadak. Napasku pendek-pendek. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Di atasku, ada sesuatu yang sangat berat. Aku merasakan tekanan di dadaku, seperti ada seseorang duduk di sana. Lalu tanganku mulai terasa sakit, seolah-olah dicengkeram oleh sesuatu yang dingin dan kuat. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaraku lenyap. Lidahku keluh. Jantungku berdebar keras sekali, sampai rasanya akan pecah. Lalu aku melihatnya lagi. Siluet tinggi besar itu sudah tidak di dekat pintu. Kali ini, ia ada di samping ranjangku. Menunduk, memandangiku lurus-lurus, tidak bergerak. Tapi aku bisa merasakan sesuatu sedang masuk ke dalam tubuhku. Aku menutup mata. Aku berdoa. Aku menangis diam. Dan entah bagaimana, aku tertidur lagi. Keesokan, paginya, aku bangun dengan kondisi lebih buruk dari kemarin. Tubuhku lemas.
Ada rasa sakit di paha dan pinggangku. Aku langsung pergi ke kamar mandi, membuka baju untuk memastikan. Di kulitku, ada bekas gigitan, ada garis-garis lecet yang tidak bisa dijelaskan. Aku menangis di depan cermin. Aku mencoba menelepon saudaraku di Solo, tapi ujungnya aku ragu. Bagaimana kalau mereka pikir aku gila? Aku akhirnya datang ke rumah Bu Siti. Ia menatapku lama sebelum bertanya. Ada apa, Rin? Kamu pucat banget. Aku menahan napas. Lalu berkata pelan, ada sesuatu di kamarku. Semacam bayangan. Ia datang setiap malam. Dan aku merasa aku diperkosa. Tapi aku tidak bisa melawannya. Bu Siti terdiam. Wajahnya berubah. Matanya murung. Sayang sekali. Kamu baru sadar sekarang. Aku menatapnya bingung. Ia menepuk bahuku pelan. Kamu bukan yang pertama, Nak. Dan kalau dia sudah datang, dia tidak akan pergi begitu saja. Bu Siti membawaku ke rumah Pak Joko, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Rumahnya tua, berdinding kayu dan penuh lukisan kuno, serta foto-foto hitam putih yang menatap seperti bisa melihat masa lalu. Pak Joko sedang duduk di teras sambil mengisap tembakau lintingannya. Ia menatapku tanpa banyak bicara, seolah sudah tahu kenapa aku datang. Kamu merasakan hal yang sama seperti mereka, katanya pelan. Aku menelan ludah, tidak bisa menjawab. Bu Siti mendekap bahuku. Ceritakan saja apa yang kamu alami, Nak. Aku mulai bercerita tentang malam pertama, tekanan aneh di dada, siluet tinggi besar yang menatapku tanpa suara. Lalu malam kedua, rasa sakit itu. Bekas gigitan di tubuhku. Dan ketidakberdayaan yang membuatku tidak bisa berteriak. Pak Joko mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, ia menghembuskan asap rokoknya perlahan. Lalu ia berkata, itu disebut bayangan hitam. Dulu ia sering muncul di desa ini. Menyerang perempuan lajang atau janda yang hidup sendirian. Konon, ia bukan manusia biasa, tapi juga bukan hantu biasa. Aku menatapnya takut. Siapa dia? Pak Joko diam sejenak. Matanya murung. Ia dulu manusia. Seorang lelaki muda yang dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis di desa ini. Warga marah. Mereka menghukumnya tanpa pengadilan. Diikat, dicambuk, lalu dibuang ke hutan belakang. Di dekat makam tua. Ia menatapku lurus-lurus. Sebelum mati, ia bersumpah bahwa dendamnya akan tetap ada. Bahwa setiap kali bulan Ramadan tiba, ia akan mencari pengganti perempuan yang dulu dihukum bersamanya. Aku menahan napas. Maksudmu, ia ingin balas dendam? Pak Joko mengangguk. Tapi cara ia balas dendam bukan dengan membunuh, melainkan dengan mengambil jiwa secara perlahan, sampai korban benar-benar hancur. Aku gemetar, suaraku serak. Ada cara untuk mengusirnya? Pak Joko menghela napas. Ada. Tapi kamu harus siap menghadapi kebenaran. Karena bayangan itu tidak hanya menyerangmu. Ia juga menguji desa ini. Apakah kita masih ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Aku tidak tahu harus jawab apa. Yang pasti, saat itu aku yakin satu hal. Bayangan itu belum selesai denganku. Dan mungkin, aku hanya salah satu dari banyak korban selanjutnya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah pulang dari rumah Pak Joko, aku terus memikirkan kata-katanya. Ia mengambil jiwa secara perlahan, sampai korban benar-benar hancur. Aku takut, sangat takut. Aku menyalakan lampu kamar, memasang garam, di setiap sudut pintu dan jendela, sesuai saran Bu Siti. Aku juga membaca doa pelindung berulang kali, sambil mendekap Al-Quran erat-erat di pangkuan. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik seperti menusuk telingaku. Pukul 1, pukul 2, pukul 2:30. Aku mencoba tetap terjaga, tapi mataku mulai mengantuk. Tubuh ini lelah. Dan entah kenapa, udara di dalam kamar mulai terasa sangat hangat. Seolah-olah AC mati total padahal jendela masih sedikit terbuka. Lalu, jarum jam menyentuh angka 3.
Udara langsung berubah. Dingin menusuk tulang. Napasku pendek-pendek. Aku ingin bangun dari tempat tidur, tapi tubuhku terasa lumpuh. Dan kali ini, ia datang lebih cepat. Bayangan tinggi besar itu muncul di dekat pintu kamarku. Tapi bukan hanya diam seperti biasa. Ia melangkah pelan ke arahku. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderak keras, meskipun ia tidak punya bobot fisik. Aku mencoba merogoh senter di meja kecil, tapi tanganku tidak merespons. Seolah-olah otak dan tubuhku dipisahkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayangan itu sampai di samping ranjangku. Ia menunduk, matanya kosong. Tapi aku bisa merasakan sorotannya menusuk jiwaku. Lalu ia menyentuhku. Sesuatu yang dingin dan kasar meraba lenganku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Lalu rasa sakit menjalar di sekujur tubuhku, seperti disentuh oleh ribuan jarum halus. Aku menutup mata rapat-rapat, dan ia membisikkan sesuatu. Kamu harus menerima. Aku menangis tanpa suara. Aku merasakan diriku dibelit oleh bayangan itu, seperti sedang ditiduri oleh makhluk tak kasat mata. Aku tidak bisa melawan, aku hanya bisa pasrah. Entah berapa lama ini terjadi. Tapi ketika aku sadar lagi, pagi sudah tiba, aku masih hidup, tapi tubuhku penuh bekas cairan asing. Baju dalamku robek, di leherku ada bekas cakaran samar, di paha, memar, dan di bawah bantal ada secarik kertas putih, tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat tertulis dengan tinta hitam pekat. Aku belum puas. Aku menangis. Aku ingin lari dari rumah ini. Tapi kemana? Ia pasti akan mengikutiku. Aku menelepon Bu Siti. Ia datang secepat kilat. Melihat kondisiku, ia langsung menangis. Kita harus bicara sama desa, katanya. Ini bukan cuma tentang kamu. Ini tentang kita semua. Aku menggeleng lemah. Mereka nggak akan percaya. Bu Siti menepuk bahuku. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Aku menatapnya bingung. Bukti apa? Ia mengeluarkan sebuah kamera kecil dari tasnya. Rekam semuanya. Malam ini, aku ragu. Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku tidak menghentikannya, sekarang maka ia akan terus datang. Dan mungkin aku tidak akan selamat dari malam keempat. Aku tidak bisa diam saja. Setelah kejadian malam ketiga, aku mulai percaya bahwa ini bukan hanya tentang diriku. Ini lebih besar dari sekadar trauma atau gangguan mental. Ada sesuatu yang jahat, atau mungkin ada sesuatu yang sedang menuntut keadilan. Aku memutuskan untuk mencari jawaban sendirian. Esok paginya, aku pergi ke balai desa. Tidak banyak orang, hanya beberapa petugas administrasi dan penjaga keamanan. Aku meminta izin untuk melihat arsip lama, catatan kejadian mistis, riwayat warga, dan segala hal yang mungkin terkait bayangan hitam itu. Pak Lurah tampak ragu-ragu. Kamu yakin mau baca semua ini? Banyak dari catatan itu cerita buruk. Aku mengangguk. Saya harus tahu. Kalau tidak saya, siapa lagi? Aku membawa pulang satu bundel dokumen. Sebagian besar sudah usang, tulisan tangan yang sulit dibaca. Tapi di antara kertas-kertas itu, ada satu foto yang membuat napasku tertahan. Seorang gadis muda. Wajahnya mirip sekali denganku. Di bawah fotonya tertulis, Nurma, korban pemerkosaan tahun 1987. Pelaku, Suryadi, 23 tahun. Dihukum mati oleh massa. Aku menatap foto itu lama sekali. Lalu aku melihat sesuatu di sudut foto. Tulisan kecil yang hampir tidak terbaca. Ia akan datang lagi. Dalam wajah baru. Aku langsung merinding. Aku mencoba mencari tahu lebih lanjut. Aku bertanya pada Bu Siti, apakah ia tahu tentang kasus itu. Ia menghela napas berat sebelum menjawab. Semua orang di sini tahu. Tapi tidak ada yang mau bicara. Waktu itu, Suryadi tidak sempat diadili. Warga membunuhnya sebelum polisi datang. Dan setelah itu, bayangan itu mulai muncul. Aku menunduk. Jadi selama ini, kita salah menyalahkan dia? Bu Siti tidak menjawab langsung. Ia hanya menepuk bahuku pelan. Mungkin iya, mungkin juga tidak.
Tapi kalau kamu ingin menghentikannya, kamu harus tahu apa yang ia cari. Aku pulang dengan hati penuh tanda tanya. Aku menyalakan lilin dan mulai menyalin catatan-catatan lama ke buku harianku. Aku mencatat nama-nama korban sebelumnya. Semuanya perempuan lajang. Semuanya hidup sendirian. Dan semuanya mengalami hal yang sama sepertiku. Lalu, di pojok sebuah surat wasiat nenek moyang Pak Joko, aku menemukan satu paragraf yang membuat bulu kuduku berdiri. Bayangan itu tidak mencari tubuh. Ia mencari pengakuan. Sampai desa ini mengakuinya sebagai korban kekerasan, ia akan terus mencari wajah baru untuk menjadi sandaran dendamnya. Aku menutup buku itu cepat. Aku tahu sekarang kenapa ia memilihku. Bukan karena aku lemah, bukan karena aku sendirian, tapi karena aku salah satu dari wajah barunya. Aku tidak bisa melupakan kata-kata itu. Bayangan itu mencari pengakuan. Sejak malam ketiga, aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak pernah usai. Aku mulai curiga bahwa ia tidak hanya datang saat jam menunjukkan pukul 03.00 dini hari, tapi juga mengikutiku bahkan di siang hari. Pagi itu, aku sedang menjahit baju pesanan Bu Siti. Jendela terbuka sedikit, angin sepoi-sepoi masuk. Aku sedang fokus pada jahitan rok pengantin. Seharusnya hari biasa. Tapi tiba-tiba, ada rasa dingin di belakang leherku. Seperti seseorang sedang menatap dari dekat. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya kucingku tidur di pojok ruangan. Tapi di cermin kecil di atas meja, bayangan hitam besar muncul sejenak, lalu menghilang begitu saja. Aku menutup mata rapat-rapat, bernapas dalam-dalam, mencoba tenang. Tapi setelah itu, kejadian serupa terus berlanjut. Di pasar, saat membeli bahan, jahitan, aku melihat siluet tinggi besar di balik tirai toko. Di warung bakso, saat istirahat makan siang, aku mendengar bisikan pelan dari balik kursi kosong di seberangku. "Kamu belum bicara pada mereka?" Aku langsung lari keluar. Bu Siti menyusulku. Ia menatapku cemas. "Rina, kamu lihat lagi dia, ya?" Aku hanya bisa mengangguk. Napasku tersengal-sengal. Ia menepuk punggungku pelan. "Kalau dia sudah mulai mengikutimu di luar rumah, artinya ia semakin kuat." Aku pulang lebih awal, menyalakan lilin dan membaca doa tanpa henti. Tapi entah kenapa, kali ini doa itu tidak memberiku ketenangan. Malam tiba. Aku tidak berani tidur sendirian. Aku memasang kamera di sudut kamar. Kali ini aku benar-benar akan merekam segalanya. Pukul 2:50. Aku masih terjaga. Jantungku berdebar keras. Lalu jam menunjukkan pukul 3. Udara langsung berubah. Dingin menusuk kulit. Napasku pendek-pendek. Kamera di sudut kamar mulai merekam. Aku menatap layar laptopku dari tempat tidur. Dan tepat di layar, siluet tinggi besar itu muncul, berdiri di dekat pintu. Lalu perlahan-lahan, mendekat. Langkah demi langkah, tanpa suara. Aku menutup mata, berdoa, menangis. Dan ketika aku membuka mata, lagi bayangan itu sudah ada di samping ranjangku, menunduk menyentuhku. Kamera mati mendadak, layar hitam total. Hanya satu hal yang aku ingat sebelum pingsan. Sesuatu yang hangat dan basah di pipiku. Air mataku. Atau air mata dia. Aku tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Kamera mati saat aku paling membutuhkannya. Tapi bukti fisik tetap ada. Bekas air mata, bekas gigitan, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Bu Siti membawaku ke klinik kecil di desa untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa tubuhku baik-baik saja. Tidak ada luka serius. Tapi ia menyarankan agar aku berkonsultasi dengan psikolog. "Kamu mungkin sedang mengalami trauma atau gangguan tidur," katanya ramah. Aku hanya tersenyum, kecut bagaimana mungkin mereka mengerti kalau mereka tidak pernah merasakannya. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran penuh tanda tanya. Aku membuka dokumen arsip yang sempat kutialin kemarin. Mencari tahu lebih lanjut tentang Suryadi, lelaki yang dituduh memperkosa Nurma,
dan dibunuh warga puluhan tahun lalu. Aku menemukan catatan tambahan di balik foto lama. Tulisan tangan yang hampir pudar. Suryadi bersumpah tidak bersalah. Ia disiksa sampai akhirnya mengakui apapun, hanya agar siksaan berhenti. Aku menelan ludah. Jadi selama ini, apakah Suryadi benar-benar pelaku? Atau hanya korban lain dari tuduhan palsu dan amukan massa? Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya. Dihukum tanpa pengadilan, dipermalukan, disiksa lalu dibuang seperti sampah. Dan entah kenapa, aku yakin, itulah yang menyebabkan roh itu tidak tenang. Aku memutuskan untuk pergi ke makamnya. Dengan lampu senter dan bunga Kamboja di tangan, aku menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang desa. Di sanalah ia dikuburkan, tanpa batu nisan, tanpa doa, hanya tanah kosong dan pohon tua yang menjulang tinggi. Aku meletakkan bunga itu perlahan. Kalau kamu tidak bersalah, maafkan kami, maafkan aku. Angin berhembus kencang, kabut turun mendadak. Aku mundur cepat, napasku tersengal-sengal, lalu suara itu datang. Kamu baru saja mulai memahami. Aku menoleh cepat. Di antara kabut siluet itu berdiri, tapi kali ini wajahnya tidak gelap lagi. Ia memiliki wajah. Wajah seorang lelaki muda, matanya, sendudat dan mulutnya bergerak pelan. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi dendam itu membuatku terus hidup. Aku gemetar, ingin lari. Tapi kakiku terpaku. Aku butuh pengakuan. Bukan pembelaan, tapi pengakuan bahwa aku juga manusia. Bahwa aku juga korban. Aku menangis. Aku percaya padamu. Tapi bagaimana caranya supaya semua orang percaya? Bayangan itu diam sejenak, lalu berkata, ajak mereka ke sini, malam ini. Biarkan mereka mendengar langsung dari mulutmu. Kalau mereka masih menolak, maka aku akan terus mencari wajah baru. Setelah itu, ia menghilang bersama kabut. Aku pulang dengan satu tujuan. Harus ada penyelesaian. Harus ada pengakuan. Dan aku harus memberanikan diri untuk bicara pada desa. Aku tidak bisa melupakan kata-katanya. Ajak mereka ke sini. Biarkan mereka mendengar langsung dari mulutmu. Malam itu, aku memanggil Bu Siti dan Pak Joko ke rumahku. Aku menunjukkan catatan arsip, foto lama, dan semua yang kutemukan tentang kasus Nurma dan Suryadi. Aku juga memberitahu mereka bahwa bayangan hitam ingin desa mengakuinya sebagai korban, bukan pelaku. Pak Joko mendengarkan tanpa banyak bicara. Setelah aku selesai, ia hanya berkata satu hal. Kalau kamu benar-benar percaya padanya, kita harus melakukan ritual penutupan. Bu Siti menatapku ragu. Kamu yakin mau ambil risiko ini? Aku mengangguk. Aku sudah lelah. Aku tidak mau. Ada lagi perempuan lain yang merasakan apa yang aku alami. Malamnya, kami berkumpul di hutan belakang desa. Hanya ada beberapa orang, warga yang cukup tua untuk tahu cerita asli. Mereka datang karena rasa penasaran, bukan keyakinan. Aku berdiri di depan makam kosong Suryadi. Lilin menyala di tanganku. Doa ku terima dari Bu Siti. Dan di sampingku, Pak Joko membacakan doa adat. Aku mulai berbicara. Namaku Rina. Aku tinggal sendirian di desa Karangrejo. 2 malam lalu, aku diperkosa oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logis. Tapi setelah mencari jawaban, aku yakin ia bukan jahat. Ia hanya butuh pengakuan. Warga diam. Beberapa menunduk. Ada yang saling pandang. Lalu aku berkata lebih keras. Suryadi mungkin salah satu dari kalian yang membunuhnya. Tapi apakah kalian pernah bertanya pada diri sendiri? Apakah ia bersalah? Apakah ia pantas mati seperti itu? Angin bertiup kencang. Kabut turun. Suara daun bergesekan membuat bulu kuduk berdiri. Dan ia muncul. Bayangan tinggi besar itu berdiri di antara kami dan makam. Wajahnya masih samar, tapi kali ini tidak menyeramkan. Lebih tenang, lebih manusiawi. Beberapa warga mundur, tapi Pak Joko tetap di sana, membaca mantra pelan. Lalu Bu Siti maju selangkah. Maafkan kami, katanya. Kami dulu tidak tahu. Kami hanya ikut-ikutan marah. Yang lain mulai menyusul. Seorang ibu tua berkata,
Aku minta maaf, Nak. Kalau aku tahu, aku tidak akan ikut meneriakkan kematiannya. Satu persatu mereka mulai mengakui dosa-dosa masa lalu. Penghakiman liar, tuduhan tanpa bukti, penyiksaan, pembunuhan. Aku menatap bayangan itu. Ia tidak bergerak, tapi matanya berubah menjadi lebih ringan, seperti beban yang sedang dilepaskan. Lalu suara itu datang lagi, tidak dari udara, tapi dari hatiku sendiri. Terima kasih, akhirnya aku bisa pergi. Bayangan itu menghilang, perlahan-lahan, seperti kabut yang tersapu angin pagi. Aku pulang dengan hati kosong, tapi juga lega. Aku tidak tahu apakah semua ini nyata atau sekadar sugesti. Tapi malam itu adalah malam terakhir aku merasakan tekanan di dadaku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk tetap tinggal di desa ini. Bukan karena takut pindah, tapi karena aku ingin menjadi saksi hidup dari kisah ini. Aku mulai mengumpulkan cerita-cerita lama, menulisnya dalam bentuk buku kecil yang kusebarkan di desa. Aku juga mulai aktif membantu perempuan-perempuan muda yang mengalami trauma serupa, baik fisik maupun mental. Aku tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu, tapi aku bisa membantu agar masa depan tidak sama gelapnya. Dan setiap malam, saat jam menunjukkan pukul 3 lala, aku hanya berdoa untuk Suryadi, untuk Nurma, dan untuk semua roh yang belum sempat diakui.